Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab fikih ya, Al-Wajiz di Fikih Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan kita masuk di pembahasan ma yustahabbu lahul wudu ya. Hal-hal yang di dalamnya dianjurkan berwudu atau disunahkan untuk berwudu. Hal-hal yang di dalamnya dianjurkan atau disunahkan untuk berwudu. Yang pertama, ya, kata muallif, kata penulis, zikrullah. Ya, zikrullah. Zikrullah itu apa? Berzikir kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan untuk berwudu. Ya. Dalilnya mana? Ya. Di hadis Al-Muhajir Ibni Kunfuz. Ya, dari hadis Muhajir bin Kunfuz, annahu sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda, bahwa Muhajir bin Kunfuz ini pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Mungkin jamaah pernah ya, sedang berwudu, tiba-tiba ada temannya datang, assalamualaikum, antum dalam keadaan berwudu. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi sedang berwudu, tiba-tiba sahabat Muhajir bin Kunfuz salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Falam yarudda alaihi hatta tawaddu'a. Maka apa kira-kira yang dilakukan Nabi SAW? Nabi tidak menjawab salam sahabatnya sampai beliau menyelesaikan wudunya. Selesaikan dulu wudunya, ya. Maka beliau tidak menjawab salam dari sahabat Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu anhu, ya. Faradda alaihi, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab salam tersebut setelah beliau menyelesaikan wudunya, ya. Wa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yamna'ni an arudda alaika, ya, illa anni karihtu an azkurallah illa ala taharah, ya. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada yang menghalangiku, ya, untuk menjawab salammu. Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, ya. Ila anni karihtu an azkurallah illa ala taharah. Karena aku tidak ingin, ya, menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah
kecuali dalam keadaan suci atau berwudu. Maka dari itu Nabi menyelesaikan wudunya. Nabi nggak suka ya berzikir kepada Allah. Salam termasuk diantara zikir kepada Allah. Nabi nggak suka ya menjawab salam atau berzikir kecuali dalam keadaan suci atau berwudu. Namun sekali lagi ini hukumnya sunnah ya. Zikir kepada Allah itu banyak ya, dan sebaik-baik zikir kepada Allah apa? Membaca Al-Quranul Karim. Maka hendaknya ketika kita ingin membaca Al-Quranul Karim, kalau di dalam sholat kan baca Quran juga tuh, namun harus berwudu. Begitu juga di luar sholat. Kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat, maka wudu hukumnya wajib. Kalau ada air, kalau tidak ada air maka tayamum. Membaca Al-Quran di luar sholat hukumnya sunnah. Ya. Disunnahkan untuk berwudu. Disunahkan untuk berwudu. Maka ketika kita berwudu, kemudian ada teman kita mengucapkan salam, ya, gimana kira-kira? Hendaknya kita selesaikan dulu wudu kita, baru menjawab salam. Baru menjawab salam. Ya, ini dalil dari Muhajir bin Kunfuth radhiyallahu anhu. Ya. Namun bolehkah ya, bagi kita untuk menjawab salam di tengah-tengah wudu? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya. Namun lebih afdolnya menyelesaikan wudu terlebih dahulu, kemudian baru menjawab salam. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah dijadikan pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Ya. Banyak sebagian mungkin saudara kita sedang berwudu tiba-tiba mengucapkan salam. Maka hendaknya bagi kita yang telah sampai kepadanya hadis ini, ya maka mengamalkan hadis ini. Selesaikan wudu terlebih dahulu, kemudian baru menjawab salam. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara hal-hal yang di dalamnya disunahkan untuk berwudu atau dianjurkan untuk berwudu, yakni naum, ya, naum. Maksudnya apa? Tidur. Ya. Lima rawahul Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu. Ya. Sebagaimana riwayat dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Ya. Apabila kalian hendak tidur atau hendak mendatangi pembaringan kalian, ranjang kalian, ya, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah sebagaimana wudu untuk sholat. Ya. Jadi antum kalau mau tidur, ya, dianjurkan atau disunahkan untuk berwudu seperti wudu ketika kita ingin sholat. Kalau kita ingin ke pembaringan kita, ke ranjang kita, atau kita mau tidur, ya, dimanapun itu, ya, maka hendaknya berwudu. Ya. Kalau di majelis ilmu gimana? Wudu kan? Maka hendaknya berwudu. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsummat taji' ala syittikal aiman." Kemudian setelah itu, adab tidur itu berbaringlah di atas lambungmu yang bagian kanan. Ya, jadi setelah berwudu, ya, ketika tidur itu berbaring di atas lambung sebelah kanan. Ini juga posisi tidur paling afdol. Sifat tidur Rasulullah SAW, ya, berbaring di atas lambung kanan, berarti miring ke sebelah kanan. Ya. Nah, kata Nabi SAW, ada tidur, ya, sifat tidur seseorang di mana Allah melaknat orang tersebut seperti orang yang dilaknat oleh Allah. Tidurnya seperti apa? Tengkurap. Tidur tenggerup. Nah, siapa nih yang suka tidur tenggerup? Ya. Ya. Kalau awalnya kita tidur mengikuti, ya, contoh Nabi SAW di atas lambung kanan, tiba-tiba tidur sampai hilang kesadaran, nggak ada kesadaran sama sekali, kemudian berubah-ubah posisi, ya, maka ini tidak mengapa, jemaah. Ya, namanya saja hilang
kesadaran, kecuali di awal tidur sudah tengkurap. Ya. Antum sadar nggak kalau tidur lelap ya, berubah posisi? Yang nggak sadar kadang-kadang ya, posisi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Awalnya betul, awalnya benar ya. Karena hilang kesadaran. Ya. Jadi hendaknya di awal tidur itu kita sebagaimana sifat tidur Nabi SAW ya, meletakkan membaring di atas lambung sebelah kanan. Ya. Summa qol, kemudian berdoalah. Ya, kemudian berdoalah kata Nabi SAW, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan kuhadapkan ya wajahku kepadamu. Kemudian kata Nabi SAW, wa fawattu amri ilaika, dan kupasahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan kusandarkan punggungku kepadamu. Raqbatan wa rahbatan ilaika, karena cinta dan takut kepadamu ya Allah. Ya. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya. Tiada tempat bersandar dan tempat berlari darimu kecuali kepadamu. Ya. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Maksudnya apa? Al-Qur'anul Karim. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Maka kata Nabi SAW, jika kamu ditakdirkan meninggal pada malam tersebut, ya, fa anta 'alal fitrah, maka engkau meninggal di atas fitrah. Maksudnya fitrah di sini apa? Islam. Ya, engkau meninggal di atas Islam. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali di atas fitrah, di atas Islam. Ya. Wa ja'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Ya. Maka kata Nabi SAW, jadikanlah doa ini sebagai penutup perkataanmu. Ya. Jadi ada banyak adab ketika mau tidur. Di antaranya berwudu sebagaimana wudu ketika akan sholat. Kemudian ketika kita berbaring di atas pembaringan, maka berbaring di atas lambung kanan. Kemudian berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW. Ada doa yang mungkin pendek, ada yang hafal nggak? Doa mau tidur apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Ya. Allahumma, ya, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yaitu doa mau tidur. Sebenarnya banyak ya, ada ruqyah mandiri juga ya. Mengumpulkan kedua tangan kita, kemudian membaca apa? Ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, kemudian ditiupkan kedua telapak tangan kita. Kata Ibnul Qayyim, dengan disertai ya percikan sedikit air liur atau ludah ya dari mulut kita. Kemudian tiup, kemudian diusapkan kata Nabi SAW dari seluruh badan kita, dimulai dari kepala sampai bagian yang mampu kita jangkau. Berapa kali? Tiga kali. Sebenarnya kita diajarkan ruqyah mandiri setiap mau tidur. Ya. Nah, itu diulangi sampai 3 kali. Kemudian baca surat agar terhindar dari azab kubur. Surat apa? Al-Mulk. Al-Mulk. Ya. Barang siapa yang ingin dihindarkan dari azab kubur, maka bacalah surat Al-Mulk. Ya. Kemudian baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini banyak sebenarnya adab tidur. Baca subhanallah ya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya. Nah, ini adab ketika mau tidur. Jangan lupa juga bersiwak. Ya, bersiwak. Karena orang yang tidur memiliki wudhu ketika tidur, maka dia akan dijaga oleh malaikat, Ya. Maka hendaknya sunnah ini kita amalkan ya. Dan jangan menganggap remeh sunnah. Jangan menganggap remeh sunnah. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah ya.
ketika bangun tidur pun kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa bangun tidur. Ada yang hafal nggak? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkanku. Ya. Ba'dama amatana, yang sebelumnya mematikan. Berarti tidur itu kematian sughra kata para ulama. Jadi ada kematian sughra, ada kematian kubra. Tidur termasuk mati sughra, kematian kecil. Adapun wafat atau meninggal dunia adalah kematian kubra. Orang yang tidur dengan orang yang meninggal dunia, ruh mereka dalam genggaman tangan Allah. Bedanya apa? Orang yang meninggal dunia tetap di dalam genggaman tangan Allah ruhnya. Adapun orang yang tidur, ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibahas oleh para ulama, ya. Mungkinkah orang yang tidur ya, bermimpi dengan orang yang sudah meninggal? Maka kata para ulama ini memungkinkan terjadi. Ya, ruh mereka saling bertemu di alam mimpi. Ya, jadi nggak ada masalah. Misalnya ya, ada seorang ketika tidur bermimpi bertemu dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Dan ini nggak ada masalah. Ya. Karena ruh itu saling bertemu ya di alam mimpi. Itu boleh. Dan ada pembahasannya dari para ulama kita ya. Namun bedanya ketika tidur ya, bangun kemudian ruhnya dikembalikan lagi. Oleh karenanya kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah tempat kita dikumpulkan kembali ya. Baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hal-hal yang dianjurkan untuk berwudu berikutnya, yang ketiga adalah al-junub ya. Ketika junub ya. Idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama aw yu'awidal jima' ya. Apabila ya engkau hendak makan, au yashroba atau minum, au yanama atau tidur, au yu'awidal jima atau mengulangi jima. Ya. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula au yanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila junub fa arada an ya'kula, kemudian ingin makan ya atau tidur ya, tawaddaa wudu'a lis-shalah, maka beliau berwudu sebagaimana wudu ketika ingin sholat ya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, wa an Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhu ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junubi idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama an yatawaddaa wudu'ahu lis-shalah ya. Dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk sabaqiun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam ya. Bahkan ibunya menjadi syuhada atau syahidah yang pertama di dalam Islam ya. Ketika itu ya, majikannya mengetahui bahwa keluarga Yasir ini memeluk agama Islam, kemudian disiksa di tengah gurun, diikat ya. Ayahnya Ammar diikat, yaitu Yasir ya. Begitu juga istrinya, ibunya Yasir, diikat di tiang, kemudian disuruh kembali kepada agama nenek moyang ya. Mereka tetap dalam keimanannya, maka apa yang terjadi ya, maka ditusuk ya. Ibunya Yasir itu ditusuk dari arah mana? Dari arah kemaluan, tembus sampai kepalanya ya. Untuk mempertahankan keimanan itu di depan suami dan anaknya, itu depan suami dan anaknya.
Maka Yasir ketika itu ya benar-benar hancur ya hatinya. Begitu juga suaminya. Suaminya pun dibunuh. Ya. Akhirnya Yasir dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang buruk kepada Nabi SAW. Ya. Akhirnya Yasir dengan sangat terpaksa karena takut mengatakan hal yang buruk kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Yasir menyesal, kemudian menemui Nabi SAW, kemudian menceritakan hal tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, tidak mengapa wahai Yasir, ya, selagi hatimu tetap beriman. Ya. Dia mengucapkan dalam keadaan terpaksa. Ya. Jadi ini riwayat dari Yasir, ya, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW rohhaso lil junub, memberikan rukhsah bagi orang yang junub apabila ingin yakula makan atau minum atau tidur, ya, maka hendaknya ia tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Maka hendaknya wudu sebagaimana wudu ketika ingin sholat. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Apabila ya seseorang dari kalian selesai berkumpul dengan istrinya, maksudnya apa? Berjima di sini. Berjima dengan istrinya, selesai berjima dengan istrinya, kemudian ingin mengulangi kembali, maka hendaknya dia berwudu. Maka hendaknya dia berwudu. Maka disunahkan bagi kita untuk berwudu ketika kita selesai berjima dengan istri kita, kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaknya berwudu. Hikmahnya apa? Kata para ulama, yujadidun nasyat, ya, untuk memperbaharui semangat kembali, ya, agar bergairah kembali, semangat kembali, ya, fit kembali. Nah, maka ini salah satu fungsi dari wudu. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, hal-hal yang disunahkan di dalamnya untuk berwudu, ya, qoblal ghusl sawa'un kana wajiban au mustahabban, ya, yakni sebelum mandi, ya, sama saja kana wajiban au mustahabban, ya, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, ya. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah yabda'u fayaghsilul yadayhi, ya, bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza iktasala minal janabah, ya, apabila beliau mandi wajib, mandi janabah, mandi junub, ya, yabda'u fayaghsilul yadayhi, dimulai dengan mencuci kedua tangannya, ya. Summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi, kemudian menuangkan air, ya, dengan tangan kanannya ke tangan kiri. Fayaghsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, kemudian setelah itu berwudu sebagaimana wudu ketika akan sholat, ya. Dan ini hukumnya sekali lagi apa? Sunnah, ya, mandi wajib. Kalau langsung mandi sebagaimana mandi biasa, namun niatnya mandi janabah, sah tidak? Ya sah, ya. Namun lebih afdol lagi, ya, wudu sebelum mulai menyiram air sebagaimana wudu ketika akan sholat. Jadi dapat 2 kali itu pahalanya, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya hal-hal yang di dalamnya dianjurkan untuk berwudu, yakni aklu ma massathun nar, ya, makan sesuatu yang dipanggang. Makan sesuatu yang dipanggang. Jadi kalau kita habis makan sesuatu yang dipanggang, ya, misalnya apa? Sate, ya, kemudian ayam bakar, ya, bebek bakar, ya, macam-macam lah, ya, yang dipanggang, maka disunahkan setelah makan sesuatu yang dibakar atau dipanggang itu untuk berwudu, ya. Dan hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Hukumnya sunnah. Kalau makan daging onta, habis makan daging onta, hukumnya sunnah atau wajib? Wudu ketika akan sholat? Ya wajib, ya, wajib. Karena
Di antara pembatal wudhu kata Nabi SAW adalah memakan daging onta. Namun di negara kita jarang ya. Misalnya bakso onta, ada nggak? Ada. Ya, kalau di Saudi ada Pak. Ya. Di Museum Al Wahyu itu saya pernah makan ya, bakso onta. Daging dari daging onta gitu. Ya. Itu kalau kita habis makan bakso onta itu ya, mau sholat harus wudhu. Karena termasuk pembatal wudhu. Yang membatalkan baksonya atau daging ontanya? Daging ontanya. Meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalilnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu mimma massatin nar, ya, berwuduklah kalian, ulangi lagi wuduk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memakan sesuatu yang dipanggang. Ya, jadi kalau kita memakan sesuatu yang sifatnya dipanggang, ya, maka hendaknya atau dianjurkan baginya untuk berwudu. Kalau jagung, ada nggak jagung dibakar? Ada ya? Ya kan sifatnya dibakar tuh. Maka kalau habis makan jagung bakar, ya, boleh bagi kita untuk memperbarui wudu dan mendapatkan pahala. Kenapa alasannya? Karena ini perintah Nabi SAW dan termasuk sunnah Nabi SAW. Ya, itu lebih bagus. Ya, makan daging panggang, ya, sate panggang, ya, dan sebagainya. Maka hendaknya disunahkan berwudu atau mengulangi wudunya kembali. Ya. Dan menulis mengatakan wa huwa mahmulun alal istihbab. Karena kata kerja bentuk perintah ini bernilai sunnah maksudnya. Jadi bukan wajib. Ya. Di hadis Amri ibnu Umayyah ad-Damari qol. Dari hadis Amri ibnu Umayyah, ya, ad-Damari, beliau mengatakan, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yahtazzu min katifi syatin, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memotong bahu kambing yang sedang dipanggang. Ya, jadi sedang manggang kambing, Nabi memotong apa? Bahunya, bahu kambing yang sedang dipanggang. Fa'akala minha, kemudian beliau memakan dari daging kambing tersebut. Ya. Fadu'iya ila sholah, kemudian tiba-tiba terdengar panggilan sholat ketika sedang makan, ya, daging panggang, ya. Faqama, maka Nabi SAW berdiri, wa taraha sikin wa shalla, ya. Kemudian Nabi melepaskan pisaunya, yang meletakkan pisaunya, wa shalla, kemudian salat, walam yatawaddo, tanpa berwudu kembali. Ini juga ada dalil nih. Artinya perintah untuk berwudu kembali setelah memakan sesuatu yang dipanggang ini sifatnya sunnah, karena Nabi juga pernah, ya, habis bakar-bakar kambing, motong pakai pisaunya, bagian bahu kambing makan, terdengar suara apa? Panggilan sholat, adzan, kemudian Nabi meletakkan pisaunya, meninggalkannya, kemudian Nabi langsung sholat, tidak memperbarui wudunya kembali. Ya, maka boleh bagi kita, ya, ketika makan sesuatu yang dipanggang, boleh mengulangi wudu kembali, dan itu termasuk sunnah. Boleh juga langsung sholat. Ya, boleh juga langsung sholat. Maka biasanya nanti sebentar lagi nih hitungan hari, ya. Ada apa? Ada perayaan hari ya. Sebagian orang merayakan hari raya tahun baru, ya. Tahun baru. Nanti ada sejarahnya, Pak. Boleh nggak bagi umat Islam untuk merayakan hari raya tahun baru? Nah, nggak boleh, ya. Nanti insya Allah akan disinggung sedikit, ya. Biasanya diisi dengan apa? Kalau tahun baru diisi dengan apa acaranya? Bakar mercon, bakar jagung. Yang nggak dibakar cuma rumah aja, Pak. Bakar ayam, bakar jagung, ya, macam-macam dibakar kecuali rumah. Ya. Nah, itu tinggal hitungan hari saja, ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya.
Jadi artinya kalau kita makan sesuatu yang sifatnya dipanggang, boleh bagi kita untuk memperbarui wudhu kembali, boleh juga tidak. Ya, boleh juga tidak. Kemudian yang keenam, likulli sholatin, ya, setiap sekali akan sholat maka hendaknya memperbarui wudhu kembali, likulli sholatin. Dalilnya li hadis Buraidah ya, radhiyallahu anhu. Ya, dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatawaddau inda kulli shalah. Beliau berwudu setiap kali akan sholat, berwudu terus. Salat zuhur wudu, salat asar diulangi lagi wudunya, maghrib pun demikian, isya juga, subuh juga demikian. Ya. Falamma kana yaumul fathi tawaddu'a, ya. Maka ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, beliau berwudu, wa masaha ala wa ala khufyahi, ya. Dan beliau mengusap di atas khufnya. Khuf itu apa? Sepatu. Ya, mengusap di atas sepatunya. Wa shalla salawati biwudu'in wahidin. Dan Nabi SAW ya salat 5 waktu salat wajib dengan 1 kali wudhu saja. Ketika peristiwa Fathu Makkah, wudhunya sekali, ya. Setelah itu Nabi pakai sepatu setelah wudhu, ya, pakai sepatu, ya. Kemudian itu di peristiwa Fathu Makkah, wudhu sekali untuk 5 kali sholat, ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Engkau melakukan sesuatu, kata Umar, yang belum pernah kau kerjakan sebelumnya. Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah kau kerjakan sebelumnya. Maksudnya apa di sini? Ya, sekali wudhu untuk 5 waktu sholat. Maka Umar bertanya, engkau mengerjakan sesuatu yang belum pernah kau kerjakan sebelumnya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, amdan fa'altuhu ya Umar. Saya sengaja berbuat seperti itu, wahai Umar. Saya sengaja berbuat seperti itu, wahai Umar. Sengaja ketika peristiwa apa? Fathu Makkah, ya. Baik. Jadi boleh juga bagi kita, ya, sekali wudhu untuk 5 kali atau 5 waktu sholat. Kalau kita sanggup nggak? Kayaknya nggak sanggup kita. Ya, kadang-kadang apa? Nggak bisa di setel, Pak, buang angin terus. Buang angin. Buat jaga wudhu dari maghrib ke isya aja kadang-kadang sulit. Ya, kadang-kadang sulit. Dari maghrib ke isya. Apalagi dari isya ke subuh. Ya, Imam Syafi'i pernah, ya. Dari isya ke subuh itu hanya sekali wudhu saja. Wudhu di waktu isya. Ketika nginap di rumahnya muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Sampai-sampai putri Imam Ahmad heran. Ini kok Imam Syafi'i habis makan malam masuk kamar, ya, tidur. Masa imam seperti itu nggak sholat tahajud? Ini putrinya Imam Ahmad suudzon dengan Imam Syafi'i. Setelah besoknya ditanya, apa kata Imam Syafi'i? Sesungguhnya aku tidak tidur, ya. Aku masuk kamar, aku memikirkan sebuah hadis di mana Nabi bersabda, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Ya, wahai Abu Umair, kenapa burung kecilmu itu yang bernama Nughair? Ya, dari situ aku bisa mengeluarkan 40 masalah fikih, masya Allah. Dari satu hadis, ya, Imam Syafi'i bisa, ya, mengeluarkan 40 masalah fikih. Begadang untuk mikirin satu hadis. Antum pernah nggak begadang untuk mikirin satu hadis saja? Boro-boro, Ustaz. Mikirin bola, iya. Nobar. Imam Syafi'i begadangnya mikirin satu hadis. Ya, setelah berpikir, ya, dalam semalam tersebut Imam Syafi'i dapat mengumpulkan 40 masalah hukum dalam sebuah hadis. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Masyaallah, ya. Makanya subuhnya langsung sholat bersama Imam Ahmad. Nah, putrinya suudzon, ini kok subuhnya nggak wudhu lagi malah langsung sholat? Gimana nih, katanya imam, pun gitu, ya. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya putrinya mungkin jadi malu, ya, putrinya Imam Ahmad bin Hambal. Karena putrinya seperti itu karena melihat ayahnya tuh selalu muji-muji Imam Syafi'i, ya, di depannya. Akhirnya ketika Imam Syafi'i datang berkunjung dan nginap, wah, ini kesempatan yang langka nih. Putrinya Imam Ahmad memperhatikan gerak-gerik Imam Syafi'i dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kok imam nggak sholat tahajud? Kok imam habis makan langsung
tidur. Kok sholat subuh nggak wudhu lagi, gitu kan? Tanya sama ayahnya, ayahnya galau. Ya udah ikut ayah yuk, tanya langsung sama guru ayah nih, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya senyum saja, ya, hanya senyum saja. Saya itu nggak tidur semalam, ya, mikirin sebuah hadis. Ya Aba Umar, madza fa'ala Nughair. Ya. Kemudian besoknya saya langsung sholat subuh bersama ayahmu, karena saya masih memiliki wudhu, bisa menjaga wudhu dari waktu isya sampai subuh. Antum pernah nggak? Boro-boro Ustaz, ya. Maghrib isya aja batal, ya. Bahkan di tengah-tengah sholat batal, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Yang ketujuh, inda kulli hadas, ya. Setiap kali berhadas maka dianjurkan untuk memperbaharui wudhu, ya, setiap kali berhadas. Di hadis Buraidah, ya, radhiyallahu anhu, dari hadis Buraidah juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilal, ya. Pada suatu pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Fakhol, maka Nabi bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaktani ilal jannah, ya, dengan amalan apa, dengan bekal apa kamu mendahuluiku masuk surga, wahai Bilal. Ya. Ini dakhaltul barihah al jannah fasami'tu khosyataka, ya, khosyataka, ya. Sesungguhnya, ya, tadi malam, ya, aku masuk ke dalam surga, maka aku mendengar suara gemersikmu, ya, suara gemersikmu. Di dalam riwayat yang lain suara apa? Sendalmu, terompahmu. Amami, di hadapanku, ya. Faqal Bilal, ya, maka Bilal pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adzantu qattu illa sallaitu, ya, rakaataini, ya, wahai Rasulullah, setiap kali adzan, ya, aku mendirikan sholat 2 rakaat. Nabi mengatakan, ya, Bilal, ya, sungguhnya malam tadi aku tuh masuk surga dan aku mendengar terompahmu. Amalan apa yang kau lakukan? Maka Bilal menjawab, setiap kali aku azan, maka aku mendirikan sholat 2 rakaat. Ya. Wala asobani hadas, ya, qatu ila tawaddatu indahu. Kemudian setiap kali aku berhadas, kata Bilal, ya, maka aku mengulangi wudhuku kembali. Setiap kali azan beliau sholat 2 rakaat. Kemudian amalannya apalagi? Setiap kali berhadas memperbarui wudhunya kembali, ya. Fakhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihada, maka Nabi bersabda, karena itu engkau mendahuluiku masuk ke dalam surga. Dan Nabi memvalidasi amalan dari Bilal. Maka ada yang namanya sholat sunnah wudhu, ya, sholat sunnah wudhu berapa rakaat? 2 rakaat, ya. Nah, ini sunnahnya Bilal. Jadi kalau Bilal buang angin, wudhu lagi, ya. Jadi betul-betul menjaga wudhu 24 jam. Dan ini termasuk amalan yang besar, jemaah. Ya. Kalau bisa pun kita demikian, kalau kita mampu, ya, menjaga wudhu. Ya. Jadi kalau buang angin, wudhu, habis makan sate kambing dibakar, ya, hendaknya wudhu, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, jemaah rahimakumullah, minal qai, ya, hendaknya berwudu karena muntah, ya. Jadi kalau kita habis muntah itu, maka disunahkan untuk berwudu, hukumnya sunnah, ya. Di bahasa Arab muntah tuh qai, ya. Orang muntah tuh gimana bunyinya? Qai, gitu, ya. Pas gitu, ya. Kalau buang angin yang besar, bahasa Arabnya apa kemarin? Durot, ya, durotun, durot, ya, itu pas banget, ya. Kalau buang angin besar bunyinya durot, gitu, ya. Pas dengan bahasa Arabnya durot, ya, durot, ya. Muntah bahasa Arabnya qai, ya, minal qai, ya. Li hadis Ma'dan ibni Abi Talhah an Abi Darda radhiyallahu anhu, ya, hadis dari Ma'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda.
radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawaddoa, ya. Nabi SAW pernah muntah ketika sedang berpuasa. Jadi Nabi ketika sedang berpuasa, tiba-tiba Nabi muntah. Fa aftara, kemudian Nabi SAW membatalkan puasanya. Ya. Fatawaddoa, kemudian mengulangi wudhunya kembali. Nah, itu jemaah. Ya. Jadi pernah ada ya peristiwa Nabi sedang berpuasa, di tengah-tengah puasanya Nabi muntah. Setelah muntah Nabi membatalkan puasanya. Setelah itu Nabi mengulangi wudhunya. Nah, ini dasar hukumnya. Ya. Falakitu Thauban fi masjid Dimashq, ya. Maka aku pun mendatangi Thauban di masjid Dimashq, ya. Masjid Damaskus, ya. Konon katanya jemaah, ya, di dalam hadis yang sahih itu, ya, bahwa nanti ketika terjadi tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Yang namanya turun dari atas ke bawah, itu logika turun. Dari mana ke mana Nabi Isa turunnya, Pak? Langit, ya langit ke berapa? Nabi Isa sekarang ada di langit kedua, ya. Nabi Isa alaihissalam ada di langit kedua bersama Nabi siapa, ayo? Masih ingat nggak? Ketika hadis Isra Mi'raj ini, ya, Nabi ketika Mi'raj, ya, di langit pertama ketemu Nabi Adam, ya, didoakan, dipeluk dengan hangat. Kemudian naik lagi ke langit kedua, ya. Di langit kedua kata Nabi SAW, aku bertemu dengan dua orang sepupuku. Kemudian aku disambut hangat dan didoakan. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua Nabi depannya Y, Pak. Yahya tuh. Nabi Yahya, ya. Dua orang sepupu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Bedanya kata para ulama, Nabi Yahya berupa ruh, ya. Adapun Nabi Isa jasad dan ruh. Karena Nabi Isa belum mati, diangkat oleh Allah, jasad dan ruhnya Allah taruh di langit yang kedua. Nanti ketika, ya, muncul tanda-tanda kiamat kubro, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa dari langit kedua ke, kan di sini kan ada, ya, falakitu Thauban fi masjid Dimashq, maka aku bertemu Thauban di masjid Damaskus. Maka turunnya di mana masjid? Menara Putih Damaskus. Damaskus itu di mana? Di Suriah, ya, di Suriah. Yang kalau kita lihat berita sekarang ini, ya, rezimnya siapa? Bashar al-Assad itu tumbang. Antum tahu nggak? Ya. Agamanya Bashar al-Assad itu apa? Syiah apa? Syiah yang paling ekstrim, Pak. Syiah itu berpecah belah juga. Syiah itu berpecah belah, ya. Jadi mereka juga berfaksi-faksi, berpecah belah. Yang paling ekstrim itu di Suriah. Rezimnya Bashar al-Assad. Namanya Syiah Nusairiyah. Ya, Syiah Nusairiyah. Kalau di Indonesia Syiah apa? Ada Syiah juga. Syiah Ithna Asyariyah. Rafidhah. Imam yang 12, ya. Ya, ini masih mending lah, ya, masih mending. Dan mereka juga masih minoritas, ya. Masih sholat bersama kita, taqiyah. Salah satu akidah mereka taqiyah. Taqiyah itu apa? Dusta, bohong. Itu salah satu akidah mereka, berdusta, berbohong. Ya, halal bagi mereka berbohong. Ya, taqiyah. Makanya ketika kemarin kita lihat sama-sama, ya, rezim Bashar al-Assad tumbang, azan pertama kali terdengar di Suriah. Bayangkan, Pak, azan, Pak. Ya. Kemudian sholat Jumat. Orang Syiah mana ada sholat Jumat? Ya. Saya pernah dengar KBRI di Iran tuh kalau mendirikan sholat Jumat dilemparin kok pakai batu. KBRI kita, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Iran itu, pernah saya dengar itu kalau mendirikan sholat Jumat di kedutaan, padahal di kedutaan itu dilemparin sama orang Syiah. Mereka tuh nggak ada sholat Jumat. Tempat ibadah mereka bukan masjid namanya. Namanya apa? Husainiyah namanya. Husainiyah. Dan di Jakarta saya tahu ada tuh. Di Bekasi masjidnya ada. Husainiyah. Ada di pinggir jalan lagi. Sempat rame-rame dulu, ya. Sempat rame dulu.
pasti berdiri kokoh. Bahkan Masjid Ahmadiyah aja ada kok. Ada nggak? Ada, sampai sekarang ada. Ada. Fadzakartu dzalika lahu. Lalu aku menceritakan hal tersebut kepadanya, ya. Faqal shadaqah, ya. Benar Abu Darda itu benar, ya. Bahwa saya Nabi pernah berpuasa, kemudian Nabi muntah membatalkan puasanya, kemudian Nabi berwudu kembali, itu benar. Ana sababtu lahu wudu'ahu. Dan akulah yang menuangkan air wudunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sini bisa kita ambil pelajaran, maka ketika orang muntah, ya, maka disunahkan untuk berwudu kembali. Disunahkan untuk berwudu kembali, ya. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang disunahkan di dalamnya untuk berwudu, min hamlil mayyit. Min hamlil mayyit, setelah mengusung jenazah. Ya, setelah mengusung jenazah, maka disunahkan untuk berwudu, ya. Dalilnya mana? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil, ya. Barang siapa yang telah memandikan mayit, mandiin mayit nih, maaf, ya, falyaghtasil, maka mandilah. Ya, jadi kalau kita ya menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah, ya saudara kita yang meninggal kita mandikan, maka hendaknya setelah memandikan mayit mandi. Ini perintah dari Nabi SAW. Falyaghtasil. Waman hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang mengusung mayit tersebut, jenazah tersebut, ya, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu setelah mengusung jenazah, ya. Jadi perlakuannya beda. Yang memandikan diperintah untuk mandi, kemudian yang mengusungnya diperintahkan untuk berwudu. Namun sekali lagi, wudu di sini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Ya. Nah, ini banyak keutamaan, ya, ketika kita menyelenggarakan prosesi penyelenggaraan jenazah saudara kita, ya. Di antaranya kata Nabi SAW, barang siapa yang ikut menyolati jenazah, maka baginya pahala 1 qirot, ya. Dan barang siapa yang mengusung jenazah sampai ke kuburan, ditambah lagi 1 qirot. Kemudian para sahabat bertanya, qirot itu sebesar apa? Maka Nabi menjelaskan, qirot itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud. Gunung Uhud itu nggak seperti gunung di negara kita, ya, 1 gunung gitu, ya. Enggak. Gunung Uhud itu panjang, ya, panjang. Ya, saya pernah bawa jemaah umroh tuh. Dia baru pertama kali umroh, diajak ke Gunung Uhud, dia takjub. Nggak seperti yang dia bayangkan di Indonesia, di tanah air. Dia pikir Gunung Uhud itu 1 gunung gitu, ya. Pas dijelaskan Gunung Uhud, Masya Allah Ustaz, ya, ternyata Gunung Uhud itu panjang, dan warnanya apa? Merah, ya. Dan termasuk salah satu gunung di surga, Gunung Uhud, ya. Gunung Uhud. Nah, jadi kalau kita menyolatkan jenazah itu pahalanya sebesar Gunung Uhud, Masya Allah, ya. Sholat jenazah, ya. Tapi nggak usah dibayar, ya. Habis sholat dimasukkan amplop, ya. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ada yang sistem paket lagi. Mohon maaf ini, ada. Ya, udah ketimpa musibah, dapat musibah 2 kali didatengin sama salah seorang oknum, ya. Penjual agama. Ditawarin paket, Pak, ini kalau mau jenazahnya disolatkan sama 40 santri, ya, ini segini, Pak. Nah, biayanya. Nanti jangan lupa, ya, diamplopin setiap santri berapa? 50.000, ya. Ada yang 100.000. Kalau sama 40 ustadz, ya, nanti amplopnya beda, paketnya beda. Pilih mana, paket hemat atau paket ini, ya, paket kiai gitu. Ini ada, Pak. Ada. Nanti kalau dikuburin, mau nggak di ngajiin tuh 7 hari 7 malam, nggak ditinggal, ganti-gantian. Nggak tahu kalau di sini masih ada nggak? Tempat saya masih, Pak. Jadi di kuburannya di ngajiin, Pak, 7 hari 7 malam. Sif-sifan. Ya, pakai lampu di kuburannya. Bahkan murid saya itu pernah cerita, dia pernah, ya, jadi mantan seperti itu, dibayar, ya. Dibayarnya sampai jutaan, Pak, 5 juta, 7 juta, ya. 7 hari 7 malam di ngajiin.
Ya. Sif-sifan ganti-gantian. Dua orang. Ya. Insya Allah. Itu masih ada sampai sekarang. Ya. Masih ada sampai sekarang. Nah, ini termasuk salah satu perbuatan kemungkaran, ya, perbuatan bid'ah yang dilarang oleh syariat. Baik jamaah rahimakumullah, selesai pembahasan kita. Kemudian ada tambahan sedikit ya, ya, bahwasanya beberapa hari lagi ya kita akan mungkin ya menyaksikan perayaan besar ya. Tadi sudah sempat disinggung di awal ya, yang biasanya dilakukan secara masif, Masya Allah, secara masif ya, oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di negara kita ya, baik di masyarakat pedesaan maupun perkotaan ya, yang dinamakan perayaan tahun baru ya, tahun baru. Dan perayaan tahun baru Masehi ini memiliki sejarah panjang, jadi antum harus tahu sejarahnya ya. Apa sejarahnya ya? Tahun baru Masehi ini adalah pesta warisan dari masa lalu ya, yang dirayakan oleh orang-orang Romawi. Ya, jadi itu asal muasal sejarah tahun baru, Pak. Ya, dirayakan oleh orang-orang Romawi yang mendedikasikan hari istimewa ini, hari raya ini ya, untuk seorang dewa yang bernama Janus. Ya. Jadi mereka mengadakan perayaan tahun baru didedikasikan untuk dewa mereka bernama Janus ya, the god of gates, doors and the beginning ya. Dan Janus adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah, yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap ke belakang. Itu dewa Janus ya, dewa Janus, dewanya mereka orang-orang Romawi ya. Filosofinya masa depan dan masa lalu. Yang menghadap ke belakang itu filosofinya masa lalu, yang menghadap ke depan masa depan ya. Dan layaknya momen pergantian tahun, asal muasal tuh dirayakan oleh orang-orang Romawi, persembahan untuk dewa mereka, dewa Janus. Akhirnya latah ya, sebagian masyarakat kaum muslimin latah ikut merayakan tahun baru ya. Dan fakta ini menyimpulkan bahwasanya perayaan tahun baru Masehi itu bukan sama sekali dari budaya Islam, nggak ada sama sekali jemaah. Pernah ada dinukil sahabat merayakan tahun baru Masehi? Nggak ada. Hadis palsunya aja tidak ada, ya, nggak ada sama sekali. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Dan kata para ulama, ya, turut merayakan tahun baru Masehi ini statusnya sama dengan merayakan hari raya orang kafir. Dan ini hukumnya terlarang, dosa jemaah. Dosa. Ya. Di antara alasannya yang pertama kata para ulama, ya, turut merayakan tahun baru sama dengan meniru kebiasaan mereka. Ya, padahal Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk kepada golongan tersebut. Meniru, menyerupai, termasuk yang merayakan acara-acara perayaan mereka. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nairizihum wa mahrojanatihim wa tashababihim hatta yamut khasara fi yaumil qiyamah." Ya, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya, barang siapa yang tinggal di negeri kafir, ya, kemudian ikut merayakan Nairuz dan Mihrojan, hari raya orang Majusi, ya. Jadi orang Majusi itu punya hari raya namanya Nairuz dan Mihrojan. Nah, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mendapati orang penduduk Madinah tersebut merayakan dua hari raya ini. Nabi marah, ya. Ini hari apaan yang kalian rayakan? Kemudian kata mereka, ini biasa kami rayakan dari dahulu, ya, hari raya Nairuz dan Mihrojan. Kemudian Nabi bersabda, Allah telah mengganti dua hari raya kalian dengan hari yang lebih baik, dua hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi marah, padahal mereka ritualnya bukan ritual peribadatan, hanya ritual makan-makan saja, makan-makan, ya, ritual keduniaan saja, tidak termasuk ritual ibadah. Nabi pun marah, ya. Allah telah menggantikan, ya, hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama, ya. Yang kedua alasannya, mengikuti hari raya orang-orang kafir, hari raya tahun baru ini termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka.
Padahal loyalitas dan rasa cinta ini harus kita berikan kepada kaum muslimin, bukan orang kafir. Ya. Loyal pada orang kafir dengan apa? Turut serta merayakan, meramaikan hari raya mereka. Masyarakat kita nggak sadar, Pak, karena nggak tahu sejarahnya. Wah, seneng lihat kembang api, niup trompet, sampai-sampai sangkakala disangka trompet. Ya. Dalil surat Al-Mumtahanah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu, kata Allah. Jangan kalian mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman yang setia. Jangan. Ya. Yang kamu sampaikan kepada mereka rahasia. Jangan loyal sampai rahasia aja disampaikan kepada orang-orang kafir. Loyal banget sama orang kafir. Ya. Berkhianat. Ya. Sampai-sampai rahasia disampaikan kepada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa kasih sayang, karena kita sayang kepada mereka sampai membocorin rahasia, loyal kepada mereka. Ya. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar, kata Allah. Ya. Kepada kebenaran yang datang kepadamu, maka kita tidak boleh loyal dan juga menampakkan rasa cinta kepada orang-orang kafir ya. Dari wala wal barok kita ya kepada kaum muslimin, loyalitas kita kepada kaum muslimin, begitu juga rasa cinta kita diberikan kepada kaum muslimin. Maka barang siapa yang ikut merayakan tahun baru ya Masehi, maka dia termasuk loyal terhadap orang kafir ya. Kemudian yang ketiga ya, hari raya ini ya, hari raya tahun baru merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan. Hati-hati, Pak. Ya. Hari raya tahun baru Masehi ini bagian dari doktrin agama dan doktrin keyakinan agama Romawi, doktrin yang untuk dewa mereka Janus ya. Kena kita doktrinnya. Akhirnya apa? Ikut-ikutan merayakan tahun baru. Bela-belain begadang. Boro-boro mikirin satu hadis ya. Mikirin apa? Waktu pergantian tahun. Ya. Yang lebih parah sampai meninggalkan sholat apa? Sholat subuh. Ya. Wah, boro-boro tahajud berjamaah, Pak. Subuh aja ketinggalan. Ya. Ketinggalan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, Allah berfirman menceritakan tentang keadaan ibadur Rahman, hamba-hamba Allah pilihan. Ya. Di antara hamba-hamba Allah pilihan, kata Allah, walladzina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan az-zur, ini bahasa Al-Quran ya. Az-zur itu kata para ulama ahli tafsir ya, disebut juga dengan hari raya orang kafir. Jadi kalau orang punya sifat ibadur Rahman, diantaranya tidak turut serta dalam kegiatan az-zur, maka kita sudah punya sifat ibadur Rahman ya. Ibadur Rahman, az-zur itu apa? Tidak mengikuti, tidak terlibat mengikuti perayaan hari raya orang kafir, diantaranya perayaan tahun baru ya. Gak usahlah beli kembang api, tidak usahlah beli trompet, beli mercon ya. Terus kita menyaksikan, bagus ya kembang apinya, gak usah, Pak. Kalau kita masih menyaksikan, padahal hanya menyaksikan saja ya, kemudian kita takjub ya, sampai bela-belain nunggu jam 12 malam, ntar ada kembang api ya. Ada kembang api ya. Kemudian bahagia kita melihat kembang api ya, ini termasuk turut serta juga ya dalam meramaikan kegiatan mereka. Kalau orang yang punya sifat ibadur Rahman nggak mau mengikuti kegiatan az-zur, itu ibadur Rahman ya, tidak turut serta dalam kegiatan az-zur, perayaan hari raya orang kafir, udah di rumah aja kayak hari-hari biasa saja udah ya, tidur di awal waktu dan sebagainya ya. Jadi hati-hati ya, kita sebagai kaum muslimin jangan sampai kita ya meniru-niru kebiasaan mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu sedikit, kita buka tanya jawab ya, silakan Pak. Ya, dengan adanya waktu libur Natal dan tahun baru, jadi kita memanfaatkan liburan itu apa? Memanfaatkan liburan untuk memanfaatkan liburan ini ke rekreasi iya. Iya. Iya, ya memanfaatkan liburan untuk rekreasi. Rekreasi ini tidak termasuk yang az-zur ya, hari raya orang kafir, ini tidak ya. Karena hati kita itu, kata Ibnul Qayyim, butuh untuk
refreshing, nggak jadi masalah. Para ulama juga seperti itu, ya. Tidak mengajar terus, kadang-kadang butuh refreshing. Ya. Maka kita nggak apa-apa memanfaatkan liburan kita, ya refreshing bersama keluarga, misalnya kemana? Ya ke puncak, ya, atau ke kebun binatang, kebun raya Bogor umpamanya. Nggak jadi masalah untuk refreshing ke pantai. Ya ini nggak jadi masalah. Ya, yang nggak boleh itu mengikuti ya kegiatan orang-orang kafir, apalagi perayaan hari besar agama mereka, itu nggak boleh. Ya, atau datang ke gereja umpamanya, ya. Ada nggak? Ada, Pak. Saya baru ngeliat tuh ya, kemarin tuh. Astagfirullah, ya, datang ke gereja. Ya. Mukanya sih muka Arab, Pak. Tapi kok Arab maklum ya? Dia ya muka Arab ya. Arab maklumnya kenapa dia ke gereja? Ada yang lihat nggak? Iya kan, kita ngelus dada, astagfirullah. Padahal gelarnya tahu sendiri, yang dicium-cium tangan begitu modelnya. Ya, agak-agak keribu rambutnya. Ya. Gereja bayangin. Kita ngelus dada, astagfirullah, naudzubillah. Itu loyalitasnya kemana tuh? Ya. Itu bukan ibadur rahman orang seperti itu. Itu az-zur. Ya. Zur, orang-orang yang ibadur rahman itu tidak menyaksikan az-zur. Ya, kegiatan perayaan orang-orang kafir termasuk peribadatan mereka. Ya, maka kalau kita memanfaatkan liburan ya ke tempat rekreasi, lebih-lebih ke taman surga, itu lebih bagus lagi berpahala ya. Seperti pagi ini ya, taman surga, insya Allah. Jadi nggak jadi masalah karena hati ini perlu refreshing. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi? Ya, Pak. Kantor itu ada kajian-kajian sama gitu, tujuannya untuk supaya dengan anak-anak begitu jadi begitu mengadakan kajian. Ya, kalau ada yang mengatakan sudahlah kita nggak usah ikut perayaan mereka, kembang api, niup trompet, nggak usah lah. Untuk mengontar itu mari kita adakan acara zikir berjamaah umpamanya ya di momentum malam tahun baru. Ini juga tidak ada landasan hukumnya, khawatir terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, mengkhususkan sesuatu, kecuali kalau berbarengan nggak jadi masalah. Ada kajian rutin tuh ya, kajian rutinnya pada isya umpamanya ya, berbarengan dengan momentum itu tersebut tahun baru, ini nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah, memang sudah rutin di sana ya. Kecuali ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba, ya udahlah daripada niup trompet, main kembang api, yuk kita ramaikan masjid untuk mengisi acara malam tahun baru dengan zikir berjamaah atau dengan mengadakan kajian ya, sampai kajiannya mulai jam 11 malam tuh ya. Nanti jamaah jam 12 malam kita selesai kajian keluar menyaksikan kembang sama aja. Sami mauan kalau kayak gitu ya, sama aja. Jadi nggak boleh ada ritual-ritual peribadatan tertentu mengkhususkan waktu tertentu, ini bisa jadi bid'ah, khawatir nggak boleh ya. Acara tandingan daripada niup trompet ya, kita zikir berjamaah saja ya, pengajian saja ya sampai jam 12 malam, setelah itu tidur, ini juga tetap nggak boleh ya, bid'ah ya, dikhususkan waktunya ya. Seperti malam-malam biasa aja, kenapa harus diadakan acara zikir berjamaah? Seperti malam-malam berjalan biasa saja, Pak ya, nggak usah bikin acara tandingan, lebih baik ya di rumah saja ya, ya bercanda sama keluarga biasa aja, kayak malam-malam biasa, kayak nanti malam-malam biasa ya. Ya, jadi jangan ada apa ritual khusus ya untuk menandingi acara ya, malam tahun baru ya. Allah